Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Izidil Kosam dari kelompok 1. Saya di sini akan sedikit mereview tentang materi atau apa saja yang telah saya dapatkan di pelajaran komunikasi organisasi. Yang pertama adalah saya jadi lebih mengenal bagaimana dunia secara luas, bagaimana keadaan dunia secara luas, karena di mata kuliah ini saya diajarkan tentang SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana Sustainable Development Goals ini merupakan sebuah langkah atau perencanaan yang disepakati dan disetujui oleh berbagai negara untuk membangun bumi yang lebih baik dalam waktu 15 sampai 30 tahun ke depan. Nah, di SDGs ini kita dikenalkan dengan berbagai macam poin dan berbagai macam fokus masalah yang kita diskusikan bersama teman-teman kita. Nah, di sini SDGs ini memiliki 17 poin dan saya mendapatkan nomor 1. Nomor 1 itu adalah no poverty atau menumpas kemiskinan. Nah, maksudnya adalah di sini adalah bagaimana dunia mengharapkan dan merencanakan supaya tidak ada lagi kemiskinan di muka bumi ini dalam waktu 15 tahun ke depan. Kenapa? Karena ketika kemiskinan masih ada, otomatis berbagai macam masalah yang di poin-poin selanjutnya itu akan lebih berbahaya. Nah, makanya itu kemiskinan ini berada di poin nomor 1, di mana menjadi dasar keberhasilan dan kesuksesan dari poin-poin selanjutnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena gini, poin nomor 1 ini membahas tentang kualitas hidup dari manusia, kualitas hidup dari sumber daya manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika sumber daya manusia ini masih mengalami kemiskinan, masih kesulitan, maka akan sulit juga untuk memenuhi rencana-rencana atau poin-poin yang ada di nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai nomor 17. Makanya itu di sini menumpas kemiskinan menjadi poin utama dalam poin SDGs. Nah, dalam setiap penumpasan masalah, dalam setiap poin-poin SDGs ini, tentunya setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah keberhasilan, yaitu SDGs yang nomor 1, kemiskinan. Tentunya cara-cara yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara-negara lain yang berbeda. Nah, kita ambil dengan negara kita sendiri, negara Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak banget berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah supaya menumpas kemiskinan. Nomor 1 adalah dengan cara memberikan PBI atau pembayaran bantuan iuran, atau mungkin kalau kita lebih mudahnya seperti pemberian jam sostek atau jam kesmas atau BPJS atau kartu Indonesia Sehat atau kartu Indonesia Sejahtera atau kartu Indonesia Pintar. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menumpas kemiskinan yang dilakukan oleh negara Indonesia, di mana memberikan bantuan berupa dana kepada masyarakat-masyarakat yang belum mampu dan masyarakat-masyarakat miskin. Nomor 2 adalah membatasi pertumbuhan dan angka kelahiran yang ada di Indonesia. Kenapa kok negara kita itu mengatur kelahiran? Kenapa? Karena di negara kita ini masih termasuk negara yang berkembang, di mana setiap orang belum tentu bisa menghidupi keluarganya masing-masing. Makanya pemerintah Indonesia melaksanakan program yang namanya teman-teman tahu pasti, program KB atau keluarga berencana, di mana 2 anak itu cukup. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya fokus utama pemerintah dalam menumpas kemiskinan di negara kita ini yang paling utama adalah pemberian hak akses terhadap apapun, baik itu akses pendidikan, akses ekonomi, akses politik, berkeberlangsungan politik, terus ada aspek sosial budayanya. Jadi maksudnya adalah setiap warga negara, baik itu yang kaya maupun yang miskin, itu berhak untuk mendapatkan akses tersebut. Kenapa? Karena setiap manusia itu emang berhak untuk mendapatkan akses. Ketika setiap manusia berhak mendapatkan akses, itu artinya manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Misalkan dari kesehatan tadi menggunakan BPJS atau jam kesmas. Ketika setiap warga negara bisa menikmati akses kesehatan, artinya pemerintah atau sebuah negara itu sukses untuk mensejahterakan rakyatnya, dan ketika rakyat sejahtera artinya sudah tidak ada kemiskinan lagi. Nah, lalu yang kedua misalkan akses ekonomi. Kenapa? Misalkan gini, pemerintah memberikan dana
bantuan kepada rakyat yang kurang mampu dengan pemberian modal misalkan. Nah, ketika modal sudah diberikan, otomatis masyarakat miskin itu bisa mengelola dana tersebut menjadi sesuatu yang lebih besar lagi pendapatannya. Misalkan ditukar atau dipakai untuk modal usaha untuk mendapatkan untung lagi besar-besarnya. Nah, nanti diputar lagi seperti itu. Nah, ketika sudah berhasil seperti itu, maka insya Allah setiap warga negara bisa untuk maju ke depannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, Muhammad Farouk Izzuddin Al-Qassam, yang telah membahas penjelasan dan tujuan NGO. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, tentunya perlu dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, tak terkecuali organisasi. Salah satu organisasi non-pemerintah yang terjun langsung dalam masalah ini adalah Rumah Zakat. Saya ingin menyampaikan sedikit dari sejarah Rumah Zakat ini yang didirikan pada tahun 1998 dengan nama Dompet Sosial Ummul Qura, yang seiring dengan berjalannya waktu hingga sekarang masih bernama Rumah Zakat. Oke, langsung saja ke poin-poin pentingnya. Rumah Zakat adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Rumah Zakat tentunya mengelola zakat, tentunya fakir, sedekah, dan dana sosial lainnya. Tidak hanya memberikan sembako ataupun uang secara langsung, melainkan juga memberikan dana bagi orang-orang yang ingin membuka usaha kecil-kecilan untuk memperbaiki perekonomiannya. Dari penjelasan di atas, kita semua bisa tahu bahwasanya Rumah Zakat ini memfokuskan diri kepada pemberdayaan masyarakat. Bisa kita lihat dari programnya yang bernama Desa Berdaya. Jadi pengusaha-pengusaha kecil atau orang-orang yang ingin membuka usaha, akan tetapi memiliki kendala dalam uang atau untuk bermodal dalam usahanya, maka akan disokong oleh Rumah Zakat ini atau akan dibantu melalui pinjaman dana untuk membuka usaha sebagai awal usaha masyarakat. Program ini mengintegrasikan desa-desa berdasarkan pemetaan lokal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesiapan bencana. Rumah Zakat pun tidak luput dari pertemuan-pertemuan internasional. Seperti kemarin contohnya ketika ada pertemuan di ASEAN African Summit 2018. Dalam pertemuan ini mereka membahas tentang perekonomian dan kemiskinan, bertujuan agar negara-negara di Asia dan Afrika harus berani bersaing dengan negara-negara maju seperti di Eropa dan di Amerika. Rumah Zakat berkomitmen untuk membantu roda perekonomian di Indonesia dan tentunya menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Kesimpulannya adalah untuk menumpas sebuah kemiskinan yang ada di sebuah negara atau sebuah daerah atau sebuah tempat, itu tidak hanya tugas dari pemerintah saja,
tapi bisa dibantu juga oleh berbagai macam organisasi, baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah. Misalkan di Indonesia sendiri ada berbagai macam organisasi yang non-pemerintah di mana ia bisa membantu menumpas kemiskinan. Dengan tadi yang sudah disebutkan yaitu Rumah Zakat. Rumah Zakat sendiri memiliki berbagai macam program di mana ia bisa memberdayakan masyarakat supaya menjadi lebih mandiri lagi dan memiliki pendapatan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, maka dari itu untuk kesimpulannya adalah kita selaku warga Indonesia, selaku masyarakat Indonesia tentunya harus saling mendukung, baik itu mendukung rencana pemerintah, baik itu mendukung teman-teman kita, tetangga kita yang masih kekurangan, dengan misalkan kita memberitahu bagaimana cara untuk mengelola sebuah dana, bagaimana cara kita untuk memberikan bantuan investasi dana, supaya apa? Supaya teman-teman yang ada di lingkungan kita, supaya masyarakat yang ada di lingkungan kita itu bisa untuk berkembang lagi. Walaupun kita tidak bisa memberikan uang, kita tidak bisa memberikan dana, tapi setidaknya kita bisa untuk membantu, misalkan dengan cara membeli apa yang dia jual, misalkan memberikan ajaran mengelola dana seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.